Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video hands-on kali ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai version control Git and GitHub. Sebelum itu, di sini kita diharapkan untuk mendownload terlebih dahulu Git. Di sini sudah ada linknya. Kita ke latihan 1, yang dimana akan melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan user email. Kita akan ke CMD. Di sini saya akan mengetikkan perintah git config. Di sini menggunakan nama lengkap. Enter. Kemudian kita akan membuat user email. Kita enter. Kemudian kita akan menjalankan perintah git config list. Git Nah, di mana git config list ini berfungsi untuk menampilkan username dan user email yang udah dibuat. Lanjut, di sini kita akan membuat repository, di mana repository itu dalam bahasa Indonesia artinya sebuah gudang atau penyimpanan. Membuat repository itu menggunakan perintah git init. Di sini kita akan membuat repository git init procs npm. Git init procs. Di sini saya menggunakan npm saya. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti repository yang dibuat itu sudah tersimpan. Lalu kita akan masuk ke repository itu dengan perintah cd procs npm. Kita enter. Nah, untuk menampilkan adanya hidden folder bernama git, di sini saya akan menuliskan perintah dir slash. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini hidden folder bernama git sudah ada ini. Lanjut, di sini kita diperintahkan untuk membuat file kosong pada repository yang udah dibuat. Nah, tadi kan kita udah buat repository ini. Di sini saya akan membuat file kosongnya itu melalui notepad. Nah, isinya terserah aja apa aja. Nah, kita simpan di repository yang udah dibuat di sini. Tadi kan perintahnya file 1 sampai file 3. Ini file 1. Kita save. Tambah lagi. Ini file 2. Kita tambah lagi. File 3. Kita save. Oke, di sini kita sudah buat file kosong pada repository. Lalu, untuk melihat status repository tersebut, di sini kita diperintahkan untuk mengetikkan git status. Git status. Nah, ini kenapa masih merah? Karena file tadi itu belum ditambahkan. Jadi di sini masih merah. Nah, untuk menambahkan di sini kita akan menggunakan perintah git add, yang dimana git add itu untuk menandai semua file yang berada dalam direktori saat ini. Nah, kita ketikkan git add. Enter. Nah, kita lihat statusnya kalau udah di git add. Nah, ini. Nanti kalau sudah seperti ini, filenya itu sudah dalam keadaan
berstatus states. Kemudian kita akan dilakukan perubahan dengan menambahkan konten pada file 1. Oke, di sini kita akan melakukan perubahan pada file 1. Kita cari dulu ya tadi. Di sini. Ini ya, di sini kita akan melakukan perubahan di file 1. Nah, di sini kita akan menambahkan lah ya /12. Oke, kita save. Kemudian di sini untuk melihat status apakah file 1 tadi itu dilakukan sebuah perubahan, kita akan mengetikkan perintah git status, enter. Nah, ini di sini sudah terlihat bahwasanya file 1 itu sudah dilakukan modify gitu. Kita akan menambahkannya dengan perintah git add. Kemudian di sini kita akan melakukan git commit, yang dimana git commit itu untuk menyimpan perubahan. Nah, seperti ini. Perintahnya git commit strip m, karena kita tadi melakukan perubahan pada file 1, di sini file 1. Kita enter. Oke. Ini berarti ini tandanya sudah. Kemudian kita ke latihan 3 pada repository, yang dimana di sini diminta ada minimal 2 riwayat perubahan pada repository. Oke. Sini kita akan melakukan perintah git log terlebih dahulu. Nah, ini kan baru ada satu commit pada file 1. Sini kan dimintanya 2 riwayat perubahan. Oke, kita akan melakukan perubahan di file sini. Ini slash lagi 456 ya. Kita simpan. Nah, untuk melihat statusnya kita lakukan perintah git status. Git status. Oke, sini sudah terlihat kalau file 1 itu sudah dimodify lagi. Git add. Kita git commit lagi. File 1. Sebentar. Oke, file 1, enter. Nah, ini udah. Nah, untuk melihat ininya apa namanya, 02 perubahan, kita ke git log. Nah, ini sudah ada ya. Ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah tag. Tag itu merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Di sini saya akan menjalankan perintah yang ada seperti di slide ini. Git tag versi 1.0.0. Oke, kita enter. Nah, untuk melihat apakah git tag itu sudah ditambah, kita melakukan perintah ini. Nah, sudah ada ya. Kemudian untuk membuat annotate tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Oke, kita akan melakukan perintah git tag strip A versi 1.0.1 strip M rilis versi 1.0.1. Oke, usahakan harus fokus pada bagian ini karena ini perintahnya lumayan panjang, siapa tahu ada yang salah. Kita cek kembali ya. Kita
Oke, sudah sama seperti yang di slide. Lalu kita enter. Nah, untuk melihat sama juga kita menggunakan perintah git tag. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan menambahkan tag pada salah satu commit. Nah, tadi kan udah ini kita di sini di latihan 3 sebelumnya harus udah ada 2 commit. Nah, ini dia di sini udah ada 2 commit ya. Ini. Oke. Kita akan melakukan perintah git tag f1 titik 0 spasi. Nah, kita akan copy pada bagian pertama yang ini. Copy C. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita enter. Kemudian untuk menampilkan detail informasi dari tag, kita akan mengetik perintah git show. Enter. Nah, ini seperti ini tampilannya. Sekarang git div ini hampir sama juga dengan git show. Dia hampir sama kayak git show. Kita coba ya. Sebelumnya kita ke git log dulu untuk menambahkan komen. Nah, ini git, lalu git div. Nah, kita copy ini, terus ini. Oke, lalu kita enter. Nah, ini kan hampir sama ya tampilannya git show dan git div. Oke, udah. Oke, di sini kita di latihan 5 akan ke GitHub. Oke, kita baca dulu perintahnya. Buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Oke, kita ke GitHub. Ini. Nah, tadi kan perintahnya disuruh untuk membuat repository dengan init npm nama lengkap. Oke, kita di sini create repository. Nah, di sini kita ketikkan init npm saya nama lengkap. Oke, sudah, pastikan ini harus teliti biar nggak salah. Oke, di bagian choose visibility ini pastikan juga public. Setelah itu kita create repository. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti repository ini sudah kebuat gitu. Kita slide. Nah, lanjut kita akan melakukan git remote add GitHub dengan masukkan link pada di GitHub tadi. Oke, kita ketikkan dulu di cmd git remote add GitHub. Oke, kita buka gitnya. Nah, kita copy bagian ini nih. Nih, kita copy. Sini kita copy. Oke, sudah. Kita paste di sini. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan git push GitHub master. Tapi di sini saya setelah mencoba-coba tadi, ternyata di laptop saya itu, di device saya itu gak bisa menggunakan master. Jadi karena default branch saya itu main ini. Jadi di sini saya akan menggunakan git push GitHub main. Oke,
git push, github main. Sebenarnya sama aja sih, cuman tadi saya coba-coba ternyata ketika saya menggunakan master saya nggak bisa karena uh, default brand saya itu main gitu. Oke, setelah itu git push kita main, kita enter. Nah, di sini kita tunggu. Oke, di sini sudah down ya, sudah down. Ini git push ini dia itu berfungsi untuk bukan memindahkan ya, kayak menambahkan repository yang udah kita file repository yang udah kita buat tadi itu ke GitHub gitu. Nah, kita cek di sini di GitHub, kita reload, tunggu lama karena koneksi internet saya hari ini kurang bersahabat. Oke, nah seperti ini. Di sini juga terlihat waktunya juga. Oke, lanjut. Habis itu ke latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Oke, di sini kita akan melakukan sebuah perubahan pada file baru tadi, pada sebuah file baru selain pada latihan 3 tadi. Oke, di sini saya akan memperubahan di file 2. Slash huhuhuhu. Oke, di sini kita soal. Nah, di sini commit dan push perubahan ke repository GitHub Anda. Oke, di sini kita akan lihat dulu nih statusnya. Apakah file 2 sudah ada modify? Nah, sudah ini ya, sudah ada modify pada file 2. Kita akan git add, enter. Kita akan commit dan push git commit oke, enter. Oke, sudah. Kemudian kita akan git push, git push. Nah, di sini seperti ini kita akan copy aja ini, yang ini copy sini. Nah, kita enter, tunggu. Oke, di sini sudah down. Kita lihat di GitHub apakah perubahan tadi sudah ada di sini. Kita reload. Oke, ini sudah terlihat ya waktunya di sini now atau baru. Kita lihat ya. Nah, di sini tadi kan di sini kita di file 2 huhuhuhu. Nah, ini sudah ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini kita akan menjalankan perintah git clone. Oke. Git clone. Kita saling URL yang ada di sini ya, di kode ini. Nah, ini kita copy. Oke. Kita paste di sini. Ctrl V. Oke, sudah ya. Kita git clone, pastikan ini benar ya biar gak ada kesalahan. Harus teliti. Git clone. Kita enter. Oke, di sini sudah. Kemudian lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Oke, kita ke file ini. Nah, ini kita clone ini ke file lain ya, ini ya, ke folder lain. Oke, kita copy agar lebih mudah. Kita taruh di sini aja. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke sini. Oke, latihan 7 screenshot.
Nah, ini kita akan melakukan git push origin ini. Oke. Di sini ya. Yang dimana kita itu akan menambahkan ketiga tag tadi yang udah kita buat ke GitHub. Nah, kita lihat dulu tagnya tadi apa aja. Nah, kita lihat akan kita git tag. Nah, di sini kan ada 3 tag nih di sini. Oke, berarti kita akan menambahkan push semua tag. Berarti ketiga tag ini kita push ke GitHub gitu. Kita ketikkan perintah git push. Tuh. GitHub text. Nah, kenapa saya menggunakan ini tidak seperti ini? Karena kayaknya ini default emang ini, jadi gak bisa, jadi bisanya pakai ini gitu. Setelah saya coba-coba tadi, kita pastikan jangan sampai salah. Nah, kita enter, kita tunggu. Oke, di sini kita sudah down. Yang dimana ini menambahkan tag pada ini, apa namanya, GitHub. Kita reload. Oke. Kita lihat di ini. Nah, ini sudah ketiga tag sudah ditambahkan. Oke, kembali. Oke, push semua tag. Lalu kemudian kita ke latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Dan berikan kasus kapan perintah dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Oke, jadi git pull itu berfungsi untuk menarik file yang terupdate ke dalam, maksudnya file yang terupdate dari GitHub ke direktori kita gitu, ke file gitu. Jadi kita di sini ke GitHub, ini kita akan ke file 3. Nah, di sini kita akan edit di file 3, edit. Misal kita down, kita commit change. Oke. Di GitHub file ketiga ini sudah kita beri sebuah perubahan, tapi di file ini di sini, nah belum ada ini di sini. Maka dari itu kita akan menggunakan perintah git pull di cmd. Oke, jadi gini kita udah ini ya. Oke, di sini kita perintah git pull. Oke, kita enter, kita tunggu. Oke, ini sudah down. Kita cek di sini di file ketiga. Nah, ini sudah ada, sudah sama kayak di GitHub. Waktunya juga kelihatan. Oke, kita ke jam 9 dan 10. Oke, down. Oke, mungkin itu saja praktik yang saya lakukan karena itu sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.